Selamat pagi dan selamat Paskah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih untuk kita semua. Yesus telah bangkit mengalahkan kematian, mengalahkan kejahatan, dan mengalahkan dosa. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menanggapi peristiwa kebangkitan Yesus ini ada berbagai sikap orang. Yang pertama yakni para perempuan yang pertama sekali pergi ke kubur dan menemukan bahwa kubur telah kosong. Batu penutup kubur telah digulingkan. Mereka heran dan ketakutan dan mengatakan Yesus diambil orang. Kemudian para murid yang melihat dan mendengar kesaksian para perempuan itu datang ke sana, melihat langsung apa yang terjadi. Mereka pertama-tama bingung dan heran, sekaligus juga ketakutan. Namun petunjuk-petunjuk itu menjadi bukti bahwa Yesus bangkit. Kubur telah kosong. Kemudian kain kafan yang menjadi pembalut tubuh Yesus terletak di tempat pembaringannya dan penutup kepalanya digulung agak terpisah dari tempat kain kafan itu. Ini tanda-tanda bukti-bukti bahwa Yesus bangkit. Kemudian pada hari ini dalam Injil dikisahkan bahwa ketika para perempuan itu pergi berangkat dari kubur, kembali dalam suasana ketakutan namun dengan sukacita juga. Ketakutan namun dengan sukacita karena mereka sudah mulai mengetahui, menyadari ungkapan dan kata-kata Yesus bahwa dia akan mati namun pada hari ketiga dia akan bangkit. Mereka sudah mulai sadar dan ingat kembali akan perkataan Yesus itu. Maka mereka ingin memberitahukan dan mewartakan segala sesuatunya kepada para murid. Ketika mereka masih dalam perjalanan, Yesus menjumpai para perempuan itu. Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka menyuruh para murid pergi ke Galilea, sebab di sanalah mereka akan menjumpai Yesus. Ini penampakan dan bukti Yesus kepada perempuan dan juga kepada para murid nanti bahwa dia sungguh bangkit, mengalahkan kematian. Itulah sikap yang pertama, yakni mereka, para murid, para perempuan, dari ketakutan, dari kebingungan, kemudian pelan-pelan menyadari dan mengetahui dan sungguh percaya bahwa Yesus bangkit. Dengan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman itu, bukti-bukti yang mereka lihat, para murid mengatakan dalam bacaan pertama hari ini bahwa kami adalah saksi akan segala sesuatu yang terjadi, yakni bahwa Kristus telah bangkit. Menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Itulah yang harus menjadi sikap dan cara hidup orang Kristiani. Sikap kedua yakni sikap imam-imam kepala ketika mendengar kesaksian para penjaga kubur yang melihat segala sesuatu yang terjadi. Sikapnya bahwa setelah mereka berunding dengan tua-tua, para imam kepala berunding dengan tua-tua, mereka sepakat membayar penjaga kubur itu supaya mereka tutup mulut atas segala yang terjadi. Sikap ini adalah sikap untuk menguburkan, menghilangkan kenyataan, kebenaran tentang Yesus bangkit. Mereka berjuang untuk menghilangkan kebenaran. Dan orang yang menjadi penjaga kubur itu dengan enaknya saja menerima bayaran itu. Mereka tutup mulut. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, sikap yang pasti harus kita miliki adalah seperti para murid. Jangan menjadi orang yang berjuang menutupi kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Di lain pihak, jangan berjuang atau belajar untuk menutupi kebenaran-kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Jangan menjadi penyuap-penyuap
yang menghadirkan kekacauan, menghilangkan kebenaran. Jangan pula menjadi orang-orang yang mudah disuap, tutup mulut akan kebenaran yang sesungguhnya. Melainkan, mari kita menjadi seperti para murid. Mungkin awalnya kita masih ragu, kita masih takut, kita masih bingung, namun kita harus sampai pada cara itu. Cara para murid menanggapi kebangkitan Yesus itu yakni percaya dan menjadi saksi, pewarta atas kebangkitan Yesus. Di lain pihak juga bahwa sebagai pewarta karya kebangkitan Yesus Kristus, kita juga dipanggil menjadi orang-orang yang mau mewartakan kebenaran yang sesungguhnya, tidak menghilangkan kebenaran, mewartakan kebaikan sebagaimana kebaikan dan kebenaran yang dilahirkan oleh kebangkitan Kristus sendiri. Jadilah pembela kebenaran, pembawa kebenaran, dan pewarta kebenaran, dan percayalah juga kepada Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Amin.